Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang campuran. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui macam-macam dari campuran. Masih ingat anak-anak materi yang kemarin? Untuk materi itu dibagi dua, yaitu zat murni atau yang disebut dengan zat tunggal dan campuran. Untuk zat tunggal kemarin kita sudah membahas tentang unsur dan senyawa. Sedangkan hari ini kita akan membahas tentang campuran. Campuran bisa kita lihat dibagi menjadi dua macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contoh dari campuran homogen di sini adalah air gula. Campuran heterogen adalah campuran yang belum tercampur secara merata sehingga masih dikenali zat penyusunnya. Contoh dari campuran heterogen di sini ada air susu dan air pasir. Campuran heterogen dibagi menjadi dua, yaitu suspensi dan koloid. Ciri utama dari suspensi yaitu terdapat endapan. Sedangkan untuk koloid biasanya kalau kita lihat nampak seperti tercampur merata atau homogen. Tetapi kalau kita lihat pakai mikroskop ultra, ternyata partikel-partikelnya akan terpisah. Contohnya adalah susu dan santan. Kita akan mencoba membahas apakah yang dimaksud dengan campuran. Campuran itu adalah gabungan antara dua zat atau lebih dan masih memiliki zat asli, sifat asli dari zat tersebut. Di situ untuk campuran yang dimaksud adalah zat terlarut dan zat pelarut. Di sini pada praktek kita hari ini zat pelarutnya berupa air. Zat pelarut disebut juga dengan solvent. Sedangkan di sini zat terlarutnya atau yang disebut dengan solut, di sini ada gula, kemudian ada susu, coklat, kemudian juga ada pasir. Mari kita coba buktikan anak-anak untuk campuran. Manakah yang disebut dengan campuran homogen dan campuran heterogen? Yang pertama, anak-anak, kita akan campurkan zat terlarut berupa gula ke dalam zat pelarut yaitu air. Kemudian diaduk. Di sini kalian perhatikan ternyata gulanya setelah dilarutkan dengan air, gulanya akan hilang atau inilah yang disebut campuran homogen. Kemudian yang kedua, di sini kita akan coba mencampurkan air dengan susu. Kita lihat apa yang terjadi. Ini ya, susu juga tercampur. Apakah memang tercampur merata anak-anak susunya? Ternyata ada zat terlarut yaitu berupa susu yang dia tercampur, butiran-butirannya masih tersebar di dalam air. Inilah yang disebut dengan campuran heterogen. Kemudian yang ketiga, anak-anak ya, kita campurkan air dengan pasir. Kita lihat apa yang akan terjadi. Ini ya anak-anak ya. Lalu apa yang disebut dengan campuran homogen, campuran heterogen? Ini adalah contoh campuran yang tadi kita sudah buat. Yang pertama ini adalah air gula. Di sini air gulanya sudah tidak kelihatan dan jika kita rasakan semua bagiannya akan manis. Inilah yang disebut dengan campuran homogen. Kemudian anak-anak yang kedua, kita lihat air pasir. Di sini
ada batasnya. Ini ada airnya, kemudian yang bawah adalah endapan pasirnya. Ini yang tidak bisa tercampur merata, yang disebut dengan campuran heterogen. Kemudian untuk air susu juga sama. Di sini walaupun kelihatannya tercampur secara merata, tetapi anak-anak ya, ada partikel-partikel susu yang tidak bisa tercampur atau tersebar antara susu dengan air pasir. Inilah yang disebut dengan campuran heterogen. Ini adalah contoh dari campuran heterogen. Ada air pasir dan air susu. Keduanya ini disebut dengan campuran heterogen. Untuk campuran heterogen ada dua, yaitu suspensi dan koloid. Air pasir di sini mempunyai endapan, sehingga air pasir disebut dengan campuran heterogen yang disebut dengan suspensi. Sedangkan yang air susu di sini tidak ada endapannya, maka inilah yang disebut dengan koloid. Lalu, apakah campuran bisa dipisahkan? Tentunya campuran bisa dipisahkan karena bisa dipisahkan secara mekanik atau fisika. Pemisahan campuran yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi itu adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Zat yang lolos disebut dengan filtrat dan zat yang tersisa disebut dengan residu. Contohnya ketika kalian menyaring air dengan ampas teh. Yang kedua yaitu pemisahan evaporasi atau penguapan. Penguapan ini didasarkan pada zat-zat yang mudah menguap. Contohnya yaitu ketika pembuatan garam, air menguap sedangkan yang tertinggal adalah kristal-kristal garam. Pemisahan campuran yang ketiga yaitu kristalisasi. Kristalisasi didasarkan pada zat yang mudah menguap dan mengkristal. Contohnya di sini adalah proses pembuatan gula. Untuk pemisahan campuran secara sublimasi di sini didasarkan pada zat-zat yang mudah menyublim. Contohnya yaitu kapur barus yang tercampur dengan pasir, kita bisa memisahkannya dengan cara sublimasi. Pemisahan campuran secara sentrifugasi di sini didasarkan kepada perbedaan kerapatan. Contohnya yaitu pemisahan darah. Untuk pemisahan campuran secara penyulingan atau distilasi di sini didasarkan pada perbedaan titik didih. Contohnya adalah penyulingan minyak bumi, penyulingan minyak kayu putih dan lainnya. Yang terakhir yaitu pemisahan campuran secara kromatografi. Di sini didasarkan pada perbedaan kecepatan gerak merambat. Berikut ini adalah contoh atau video praktek kromatografi. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mencoba memisahkan warna dengan cara kromatografi, yaitu caranya kita menyediakan segelas air, kemudian 1 lembar tisu yang sudah diberi tanda titik. Di sini Bu Rizka menggunakan spidol warna hitam untuk memberikannya warna titik. Kemudian caranya, tisu tadi yang sudah kita kasih titik warna hitam, kita celupkan ke dalam air. Jangan sampai tanda titiknya warna hitam ini terkena air, kemudian kita tunggu sampai warnanya terurai ya anak-anak ya, sampai naik ke atas semua warnanya. Kita perhatikan warna apakah yang terurai dari warna hitam tadi. Ini anak-anak ya, ternyata di sini warna yang terjadi di sini ada warna hitam menjadi warna ungu, ada hitamnya, ada hijaunya, dan ada kuningnya. Inilah pemisahan campuran yang disebut dengan kromatografi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan kecepatan bergerak dari warna tersebut. Sampai jumpa anak-anak. Untuk tugas kalian mempraktekkan
pemisahan warna kromatografi ini dengan warna selain warna. Selamat mencoba anak-anak praktikum kromatografi di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.